teman-teman, kembali jumpa lagi ya dengan kita ini. Jadi sebelumnya sudah banyak sebenarnya ini konten-konten yang kita lahirkan, baik itu mungkin konten motivasi atau apa namanya. Namun sore ini kembali kita lagi bertemu ya teman-teman. Salam sehat bagi teman-teman semua, itu kata kuncinya katanya, menurut Bang Dami ya. Iya, kita lagi di tempatnya Bang Dami. Tadi sudah kita sama-sama Bang Dami lakukan beberapa kegiatan, tapi saya lebih terfokus pada kegiatan Bang Dami sendiri. Itu teman-teman. Jadi saya juga penasaran ini sebenarnya. Tentunya teman-teman juga penasaran ya. Kita sama-sama penasaran. Makanya saya langsung datang pada saya penasaran di tempat yang jauh. Jadi saya langsung samperin sore ini. Gitu ya teman-teman. Jadi selamat sore ini Bang Dami. Selamat sore. Ya. Pak Nathan. Ya. Jadi terima kasih nih Pak. Ya. Karena saya sudah dijamu dengan baik. Sampai di depan ini sudah tersedia minuman yang hangat ini. Teman-teman ini ada kadarnya. Teh, ada kopi, teh. Saya minum teh memang. Jadi begini Bang Dami, yang membuat saya penasaran dengan kita itu kan beberapa postingan yang saya lihat, baik itu di media sosial maupun di YouTube dan lain sebagainya. Bang Dami ini sudah mulai terjun masuk ke dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Saya lihat pertanian rumahan. Tapi bagaimana ceritanya sampai saya dengar kemarin itu bahwa itu sebenarnya bukan cuma rumahan, sudah dikomersilkan. Nah, pertanyaan pertama ini saya ingin tahu apa yang membuat Bang Dami masuk ke dalam kegiatan-kegiatan pertanian itu, Bang Dami. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Yonatan sudah berkunjung di kediaman kami ini. Ya, tentunya untuk diskusi terkait dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya tertarik dengan kegiatan pertanian seperti ini, khususnya dalam hal menanam sayur-sayuran. Awalnya niat saya itu memang untuk mempermudah keluarga kami mendapatkan sayur-sayuran. Di samping mudah mendapatkannya, kami sekeluarga juga bisa mengkonsumsi sayur yang betul-betul aman bagi kesehatan kami, tanpa menggunakan pestisida misalnya, atau bahan kimia yang berbahaya. Ya, karena sayur-sayuran yang kami urus selama ini, kami betul-betul tidak pernah menggunakan pupuk kimia atau pupuk kimia yang berbahaya lah, seperti itu. Kemudian saya lebih tertarik menggunakan pupuk kompos atau organik begitu. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya mendapatkan penghasilan tambahan juga untuk keluarga, karena selain untuk dikonsumsi sendiri, ternyata setelah saya upload di media sosial, khususnya di Facebooknya Bang Dami ya, ternyata banyak juga masyarakat yang tertarik untuk membeli. Apalagi mereka sudah mendengar bahwa membudidayakan sayur-sayuran seperti ini tanpa menggunakan pupuk kimia yang berbahaya begitu.
jadi mereka sangat tertarik sekali. Ya. Ya. Kemudian yang alasan yang ketiga juga, kenapa saya harus lakukan ini, itu di samping hal yang pertama dan kedua tadi itu juga untuk mengurangi waktu yang untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Sehingga dengan Terbuang sia-sia ya Iya, waktu. Kalau- dengan adanya penanaman sayur seperti ini, jadi saya terus terang berapa bulan terakhir ini waktu saya untuk tinggal diam itu tidak ada, selalu sibuk. Ya walaupun sibuknya tidak terlalu apa ya, tetapi ada saja pekerjaan saya itu. Iya, iya. Ya dengan mengurus sayur-sayuran seperti ini. Ya mungkin begitu dulu. Ya, ini cukup jelas ya. Jadi motivasinya ini cukup jelas. Jadi saya rasa ini sangat menginspirasi. Ya. Jadi ya saya sepakat dengan itu karena saya juga pernah mengalami demikian. Ya. Itu yang pertama. Kemudian sudah berapa lama ini melakukan kegiatan begini Pak Dan? Bang Dan. Kalau menjalankan kegiatan seperti ini baru jalan 2 bulan ini. 2 bulan. Ya. Intens itu ya. Ya 2 bulan. Jadi pertama saya lakukan itu tentu mulai dari apa dulu, dari pembuatan bedengnya. Nah, dari pembuatan bedeng, memang dalam pembuatan bedeng ini memang saya tidak sendiri juga, saya mengajak teman-teman juga, ya walaupun ada juga upahnya misalnya. Iya. Iya. Jadi bedengan. Tapi tadi itu saya sempat lihat kegiatannya itu bukan bedengan. Ya. Itu malah saya lihat Tumbuhnya kurang sehat atau kurang segar di bedengan itu, saya pindahkan ke polybag begitu, supaya dia kelihatan segar, kelihatan bagus seperti yang saya kerjakan tadi itu. Begitu. Iya. Ini jelas ya. Berarti polybag dan bedengan yang Iya. sekarang ini menjadi media tanam Iya. yang dilakukan oleh Bang Dami sendiri ya. Betul sekali. Ini sebelum kita berakhir dalam konten ini ada beberapa beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menginspirasi kita atau bisa menjadi perbandingan bagi teman-teman yang mungkin sempat menonton atau melihat video ini. Iya. Yang pertama, apa perbandingan atau mana yang lebih mudah dilakukan antara dua media tanam ini? Apakah menggunakan lahan dalam artiannya ini bedengan secara luas, atau kita menggunakan media tanam secara polybag ya begitu. Jadi teman-teman juga bisa membandingkan yang mana yang menjadi pilihan dia untuk mempermudah dia melakukan ini. Ya. Begitu Bang Dam. Oke. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau menurut kajian saya ya, beberapa bulan ini menurut kajian saya memang lebih praktis kita menggunakan polybag. Dia lebih efisien waktu, kemudian juga dari segi kualitas tanamannya dia lebih bagus di polybag. Itu dari efisien waktu, kualitas, kemudian saat kita menggunakan pupuk juga, polybag ini kita pupuknya bisa tidak terlalu banyak, tetapi dia itu betul-betul termanfaat dengan baik di situ. Dengan bisa juga Tergerus pupuk itu air. tergerus air juga, begitu. Dan semakin luas bedengan, tentu semakin banyak juga dibutuhkan pupuk. Ya, kalau di polybag ini ya
Jadi tidak terlalu boros. jadi Kalau- sebenarnya kalau saya menyimak ini sebenarnya tergantung kita menikmatinya yang mana sebenarnya. Sama-sama punya kelemahan dan kelebihan. ya, Kalau saya melihat ini, saya ya, mendengar dari beberapa penjelasan. ya, Jadi teman-teman, kita bukan harus memilih, tapi kita dituntut untuk melakukan dulu. ya, Kira-kira begitu. ya, Jadi mau fallback itu praktis. praktis ya, Nah, pilihannya itu manfaatnya di situ atau kelebihannya di situ. ya, Tetapi tentunya volumenya terbatas. terbatas ya, Kira-kira begitu. Jadi mungkin kita hanya bisa menggunakan fallback itu, mungkin kita hanya bisa mengelola sekitar berapa pohon begitu. ya, Tapi kalau misalnya kita berbicara skala luas tentang lahan atau bedengan, maka itu memang sangat luas untuk kita bisa menghasilkan banyak pohon, iya betul, banyak produksi kira-kira. ya, Nah, kalau berbicara, karena kalau sepemahaman saya bahwa kalau kita berbicara media tanam fallback, maka kita lebih terfokus pada pertanian rumahan, kira-kira begitu. Iya. Jadi pemanfaatan pekarangan itu lebih terfokus di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan lahan itu sendiri? Saya rasa ini sebenarnya tidak terlalu membuat kita harus patah semangat. ya, Tetapi kedua-duanya itu sangat baik dilakukan, menurut saya begitu. ya. Ya, Bang Dami? Memang kedua media tanam ini kita sama-sama juga jalankan, bisa jalankan dua-duanya dengan menggunakan polybag dan juga bedengan seperti itu. Kemudian kan bisa juga di apa namanya, bisa kita inventarisasi kira-kira atau identifikasi kira-kira tanaman mana yang paling cocok sekali Untuk di bedengan. bedengan, mana yang paling cocok di polybag. Oke, Begitu. oke. Baik. Ternyata baru 2 bulan ini berjalan teman-teman, tapi wah luar biasa ini pengetahuannya Bang Dami ini sudah Ya. sangat paham dengan baik itu media tanam maupun unsur-unsur yang bisa mendukung penanaman atau pertanamannya. Ya. Ini luar tapi biasa. Nah, saya potong dulu. Tapi jujur juga ini teman-teman, Ya. ilmu yang saya dapatkan juga, yang saya jalankan selama ini juga ya, merupakan ketularan kolaborasi. ketularan ilmunya Pak Yonatan juga. Karena Iya. seperti teman-teman lihat di konten-konten kami, Ya. saya dengan Pak Yonatan memang sering berdiskusi tentang tanaman-tanaman pertanian, khususnya Iya. tanaman pangan seperti ini yang kami urus selama ini. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya intinya kita berdua ini sudah memiliki konsep Ya. sebelum kita bergerak. Jadi teman-teman, ya itu ya gambaran dari Yano. Jadi tadi saya sudah melihat Bang Dami begitu antusias dan semangat. Meskipun kedua media tanam ini ternyata bagi beliau sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi saya rasa pemaparan beliau ini sudah sangat jelas tentang apa manfaat atau apa yang kita lakukan ketika kita bisa mengidentifikasi tanaman apa yang cocok di polybag dan di bedengan ya, kira-kira begitu. Makanya kita terus melakukan. Baik Bang Damya. Jadi memang motivasi awal itu menarik sekali karena dengan background pendidikan atau pengetahuan sebelum-sebelumnya tidak terlalu terfokus pada pertanian atau dalam artian skala spesifik itu hortikultura ya, Ya. atau tanaman sayur-sayuran. Beliau baru memang 2 bulan ini teman-teman. Jadi alangkah kekurangannya kita kalau kemudian teman-teman sudah pernah melakukan, teman-teman sudah memiliki pengetahuan itu dan teman-teman tidak mengembangkan. Ya. Bayangkan seorang Bang Dami yang sama sekali tidak paham tentang dunia pertanian sayur mayur, tetapi dia coba masuk dan hari ini berjalan 2 bulan
penjelasannya seperti sudah seorang sarjana pertanian. Ini kan luar biasa ini. Ini luar biasa bagi saya. Iya. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami tentang ada beberapa penjelasannya di konten-konten sebelumnya bahwa cintai pekerjaanmu ya, cintai pekerjaanmu, maka kamu akan menemukan kebahagiaan di situ. Iya. Ya, oke teman-teman, jadi ini yang dapat kita tampilkan. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi saya. Walaupun tadi kata beliau saya juga banyak mengambil andil atau dia juga ketularan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan saya yang masih juga sangat terbatas, yang terus juga melakukan atau belajar terus, karena bagi saya kehidupan ini memang sesuatu yang harus terus dipelajari. Dan kita harus merubah dari keterpurukan atau merubah dari pola lama menjadi terus di upgrade atau dirubah menjadi pola-pola yang lebih mempermudah kita. Jadi teman-teman, oh ya, Bang Dami, kalau masih ada pesan untuk teman-teman di manapun mereka berada, silahkan. Ya baik teman-teman, lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi sesama kita, dan juga mungkin bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Dan cintai profesi teman-teman apapun itu, dan jalankan profesi itu dengan setulus hati, dan tentunya teman-teman akan mendapatkan hasil dari profesi teman-teman itu. Dan jangan pernah takut untuk gagal. Demikian dari saya. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Sehat selalu. Salam hijau, salam Go Green Pasangkayu. Sukses. Jangan lupa saksikan Go Green Pasangkayu Channel. Oke. Makasih Bang Dami. Oke, terima kasih Pak. Sukses.